Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizaunal kiram, ashabu qonatu Majelis Ulama Indonesia. Sanukadimulakum nasroh al-khobaru waki bimani natibikasi halian. Ma'akum Novia Rifa Afifah, Madinatu Bikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Henry C. Bangun, telah mengambil langkah tegas dalam melakukan pembekuan PWI Provinsi di beberapa wilayah. Keputusan ini diambil sebagai upaya penegakan disiplin dan kepatuhan dalam berorganisasi di lingkungan PWI. Keputusan ini juga mengacu pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI, serta Keputusan Pengurus Pusat Nomor 251 PLP-PW-2024 strip tentang pengurusan Pusat PWI masa bakti 2023-2028 yang diputuskan dalam rapat pleno pengurus Pusat PWI pada 5 Agustus 2024. Bersamaan dengan pembukuan, PWI Pusat menunjuk PLT PWI Provinsi DKI Jakarta dengan masa tugas 6 bulan. Ariandono Dijan Winardi ditunjuk sebagai PLT Ketua, Bernadus Wilson Lumi sebagai Sekretaris, dan Abdillah Parhesi sebagai Bendahara. Berita selanjutnya, Ketua PWI DKI Jakarta, Kesit B. Handoyo, kembali mengumumkan pemberhentian penuh Henry C. Bangun dari keanggotaan PWI pada jumpa pers di markas PWI DKI Jakarta pada Kamis malam 15 Agustus. Pemberhentian ini didasarkan pada surat keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat nomor 50/7 Romawi /DK/PWI strip P/SK strip SR/2024 tanggal 16 Juli 2024. Ia juga menekankan PWI DKI Jakarta tidak berwenang membuat rekomendasi terkait hal ini karena SK DKP belum diterbitkan oleh ex-Ketua Umum PWI Pusat hasil Kongres Bandung. PWI DKI Jakarta telah menjalankan kewajiban sesuai Pasal 9 PRT dengan membuat berita acara atas surat keputusan DK PWI Pusat. Namun, PWI Pusat menilai langkah ini sebagai ketidaktaatan terhadap PD-PRT dan keputusan organisasi. Kesit juga menegaskan bahwa surat pembekuan pengurus PWI DKI Jakarta tidak sah karena ditandatangani oleh ex-Ketua Umum yang keanggotaannya sudah diberhentikan penuh. Jumpa pers tersebut dihadiri oleh puluhan wartawan ibu kota Jakarta termasuk Ketua Dewan Penasehat PWI DKI Jakarta, Joni Harjojo, serta jajaran serta pengurus PWI DKI Jakarta. Berita selanjutnya, jalan di ujung Harapan Bekasi Utara, tepatnya depan pom bensin, memang sering terjadi banjir ketika hujan turun. Berdasarkan pantauan pada Kamis 15 Agustus 2024, hal itulah yang membuat keadaan jalanan tersebut rusak. Para pengendara maupun warga mengeluhkan keadaan jalanan tersebut. Sumarlin selaku warga setempat mengatakan bahwa jalanan tersebut rusak sejak tahun 2021. Waktu itu sempat diperbaiki oleh warga, namun tidak ada saluran air yang mampu menampung air hujan tersebut. Selain itu juga sering terjadi kemacetan setiap pagi maupun sore. Hingga kini belum ada respon dari pemerintah setempat untuk renovasi jalan di daerah tersebut. Para warga setempat pun heran mengapa hanya bagian itu yang rusak sedangkan di daerah lain sudah terjadi renovasi jalan. Berita selanjutnya, pengeboran jalan untuk menanam kabel di Jalan Raya Perjuangan. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Akhirnya menjadi mualaf setelah sekian lama melakoni hidup sebagai seorang Buddha. Adalah Kiai Haji Jamalulayo yang juga salah satu ketua MUI Kota Bekasi yang mengislamkan masa Yasuki dengan bacaan syahadat. Kemudian ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar Al-Quran. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Fadarabna 'ala آذانهم في الكهف سنين عددا
Kembali lagi bersama saya, Novia Rifa Afifah. Berita selanjutnya, pengeboran untuk pemindahan kabel Telkom ke dalam tanah terjadi di pinggir Jalan Raya Perjuangan Kota Bekasi. Dari pantauan pada Kamis 15 Agustus 2024 disebutkan bahwa tujuan dilakukan pengeboran adalah untuk menurunkan kabel ke dalam tanah. Ia juga menyampaikan jika pengeboran ini mengganggu lalu lintas, namun tidak membuat kemacetan jalan. Dengan para tenaga kerja yaitu 8 orang dengan target pengerjaan Kamis ini selesai. Mengakhiri berita pada hari ini, nasi uduk Betawi memang paling sedap dinikmati karena rasa nasinya gurih dan cocok untuk disantap pada pagi hari maupun malam hari. Seperti nasi uduk Warung Baba yang terletak di Gang Haji Tekel RT 4 RW 11 Jatiluhur Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi pada Minggu 11 Agustus 2024. Warung ini dimiliki seorang baba yang bernama Sanen Abbas, penjual merupakan orang asli Betawi. Nasi uduk Warung Baba ini juga tak hanya menjual nasi, juga ada minuman seperti kopi, es, gorengan, dan lainnya. Harga nasi ini terbilang murah dengan isian yang cukup banyak. Harga mulai dari Rp6.000 dan minuman mulai dari harga Rp1.000 hingga Rp3.000. Dengan harga tersebut banyak pembeli dari warga sekitar setiap harinya. Abbas sebagai penjual mengatakan berjualan ini sudah dilakoninya selama 9 tahun. Dia menuturkan alasan berjualan nasi uduk ini karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, Sanen Abbas juga mengatakan bahwa sebelum berjualan ini dia pernah bekerja sebagai satpam komplek Puri Gading. Tetapi gaji menjadi satpam tidak mendukung dan mencukupi, sehingga dia pun harus berhenti bekerja dan membuka usaha sendiri dengan berjualan nasi uduk ini. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news aktual and up to date. I'm Novia Rifa Afifah. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.